Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita waktu luang yang bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita Islam ya, di atas pemahaman salafus saleh atau di pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kalau seandainya kita menghitung satu persatu dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dari bangun tidur sampai detik ini, dimanapun antum menyaksikan acara ini, maka saya pastikan kita semua tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya la tuhsuha. Tidak akan sanggup untuk menghitungnya sama sekali, tidak akan sanggup. Dari kita bangun tidur, mata kita bisa melek, jantung kita masih berdetak, kemudian darah kita masih mengalir, ginjal kita masih berfungsi, hati kita masih berfungsi, kemudian kita masih bisa jalan, masih tangan kita masih bisa gerak, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih mendengar, dan masih banyak lagi. Masih banyak lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya. Dan ini banyak sekali. Ya. Nah, ketika kita tahu bahwa nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung, maka syukur kita hendaknya juga tidak bisa kita hitung harusnya. Bukan tidak bisa hitung karena saking jarangnya, tapi seharusnya tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya kita bersyukur. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Jadi adik-adik ya, dan kaum muslimin semuanya, marilah kita untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah. Baik syukur dengan hati, syukur dengan lisan, ya. Syukur dengan jawarih, anggota badan, ya. Salah satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan ini adalah dengan kita belajar ilmu syar'i. Makanya ketika seseorang di atas ketaatan kepada Allah, hakikatnya dia apa? Sedang mensyukuri nikmat Allah. Ya, sedang mensyukuri nikmat Allah. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang di atas kesesatan, di atas kemaksiatan, hakikatnya dia tidak mensyukuri atau dia mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk terus istiqomah di atas ketaatan, di atas kebaikan. Ya, maka senantiasa kita bersyukur, syukur. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah, kita ini hamba-hambanya bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan apanya? Nikmatnya. Nikmatnya akan bertambah. Makanya kita harus syukuri, terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nikmatnya juga tidak bisa kita hitung. Ya. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada, sejago apapun matematikanya. Mungkin ada adik-adik yang jago matematika 100 nilainya setiap ulangan 100 pun ya tidak bisa menghitung nikmat Allah satu persatu, tidak akan bisa. Ya. Ya. Dan ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya, makanya adik-adik terus bersyukur, ya, melafadzkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan banyak nikmat. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam atau yang bukan Islam, sekarang sudah mualaf, sudah masuk Islam, maka syukuri nikmat ini dengan cara apa? Belajar. Seperti itu. Dengan cara belajar. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan hasil kerja keras beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam itu sampai di telinga kita, sampai di mata kita. Jadi kita bisa melihat betapa indahnya agama Islam. Kita bisa mendengarkan betapa indahnya agama Islam. Ini semata-mata juga karena perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih dapat menikmati bacaan Al-Quran,
Ternyata Al-Quran ini masih bisa untuk kita lihat mushafnya, keautentikannya juga masih terjaga. Kemudian ajaran-ajaran Islam sekarang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, dari zamannya para nabi dan rasul, atau khususnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya menyebarkan agama Islam ini. Dan ternyata kita adalah salah satu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taslim kaitannya dengan hukum-hukum agama Islam atau hukum-hukum Allah berupa agama Islam ini. Ya, sekali lagi ini juga merupakan nikmat yang begitu agung. Maka kita perbanyak sholawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena beliaulah adalah satu-satunya manusia yang paling kita cintai di atas muka bumi ini. Ya. Kalau seandainya ada manusia yang belum sempurna, belum seluruhnya cintanya itu kepada Nabi Muhammad, maka cintanya belum sempurna. Ya. Cinta kepada manusia yang paling sempurna adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan istri kepada suaminya, bukan suami kepada istrinya, bukan seorang ibu kepada anaknya, bukan. Tapi hendaknya semua manusia, baik yang muda maupun yang tua, mencintai manusia terbaik bernama Nabi Muhammad SAW itu dengan rasa kesempurnaan puncak daripada cinta yang sesungguhnya kepada manusia. Ya. Dan ini juga Nabi SAW menerima ayat dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya. "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai manusia, kalau seandainya kalian mencintai Allah, mana buktinya kalian mencintai Allah? Kalau mau bukti, kalau mau engkau menunjukkan cintanya kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ikutilah Nabi Muhammad. Bukti seseorang cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah menjadi manusia panutan, role model, ya, contoh keteladanan yang terbaik. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad SAW. Semua manusia, ya, sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini, yang dijadikan teladan, yang dijadikan contoh, yang diidolakan, tidak lebih sempurna kebanding kesempurnaan Nabi Muhammad sebagai manusia. Maka Nabi Muhammad adalah manusia, satu-satunya manusia yang sempurna, yang patut untuk kita jadikan teladan. Siapa manusia yang terbaik dalam public speaking? Rasulullah. Siapa manusia yang paling jago dalam menjelaskan Al-Quran? Rasulullah. Ya. Semua Rasulullah jago ini, jago itu, jago ini, jago itu. Ya. Tapi kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang mengidolakan orang-orang kafir. Nah, ini musibah. Ya, seharusnya mengidolakan para sahabat, mengidolakan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW dalam belajar? Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam bekerja? Harusnya itu yang kita contoh, bukan artis Korea, bukan pemain sepak bola yang kafir, bukan. Nah, itu kadang kita miskin idola akhirnya. Padahal kalau kita buka buku-buku agama Islam itu sudah sempurna sekali. Kita ingin menjadi pembisnis yang sukses, akhirnya apa? Yang kita lihat Elon Musk, Warren Buffett, ya, Mark Zuckerberg, kemudian macam-macam, ya, Jack Ma dan lain-lain. Padahal Nabi SAW itu juga jago bisnis. Ya. Nah, ini nasihat juga kepada kaum muslimin, anak-anak muda ini. Ya, ayo kita kembali lagi ke agama Islam. Kembali, ya, hatta tarji'u ila dinikum. Ya, kita tidak akan bisa sempurna. Kita tidak akan sukses. Kita tidak akan jaya Islam ini sampai kita itu kembali kepada agama kita.
hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita kembali kepada agama kita dari berbagai aspek, baik dari pendidikannya, baik di perniagannya, ya, ekonominya, kesehatannya, itu ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya juga adalah kita ketika belajar tahsin ini, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran? Sunnahnya bagaimana? Ya. Ada sunnahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana cara membacanya, gimana cara melafadzkan huruf per hurufnya, itu ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Bukan malah belajar otodidak, belajar Quran otodidak, belajar sendiri. Nah, ini juga kurang sempurna. Agar ilmu kita tersambung sampai Rasulullah, bacaan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka kita belajar. Ya, salah satu usaha kita adalah kita sekarang duduk di sini bersama secara seksama, ya, saling bersua melalui media ini untuk mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, ya. Dan kita niatkan bahwa kita sedang beribadah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keaslian lafaz Al-Quran. Kalau bukan kita ini anak-anak muda, ya, adik-adik yang masih sekolah sekarang, kalau bukan kita mau siapa lagi yang membumikan ini, membumikan Al-Quran? Ya. Zaman sekarang anak-anak sudah jauh dari Al-Quran. Ya, coba adik-adik lihat teman-teman yang di luar. Kalau sudah SMP, wah udah nggak mau ngaji, ya nggak? Udah malu ngaji, ya. Padahal ngaji itu apa? Buat siapapun, mau yang SMP, mau yang SMA, mau yang sudah lulus, yang kuliah, ya. Atau ada sebagian teman-teman yang lain merasa sudah pernah khatam Quran, sudah naik becak, sudah naik apa? Sudah naik kuda khatam Quran, ya kan? Naik kuda joget. Besoknya sudah selesai, ayo ngaji yuk. Enggak lah, saya udah khatam, ya. Nah, itu juga terjadi, fenomena ini banyak terjadi di mana-mana, ya. Atau kadang orang tua juga seperti itu, ya. Mah, ini di mana? Bu, di mana? Wah, anak saya udah selesai Quran. Ya. Maksudnya apa? Anak saya sudah selesai Quran, nggak perlu ngaji, katanya gitu. Nah, ini adalah persepsi yang salah, ya. Stigma yang salah. Soalnya ngaji itu kewajiban setiap muslim sampai hari kiamat, ya. Sampai mati, ya, ngaji itu. Baik. Pada pertemuan kali ini, ya, di Tahsin Juz 29, ya, kita masuk pada pembahasan Tahsin di surat Al-Insan ayat 26 sampai terakhir, yaitu 31. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan di surat Al-Insan ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu agar barokahnya juga dapat kita rasakan. Baik, kita simak di ayat atau halaman terakhir di surat Al-Insan, ya. Di ayat terakhir, ya, di surat Al-Insan, bisa dibuka di halaman 580, ya, kalau di mushaf standar Madinah, atau di mushaf Mesir biasanya sama di 580 di halaman terakhir di surat Al-Insan yang berbarengan dengan ayat-ayat awal di surat Al-Mursalat, ya. Baik, kita mulai membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, afan. Kita mulai di ayat 25, ya, 25. Jadi kepotong satu ayat di halaman 579, kemudian di ayat yang halaman terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Baik, kita masuk pada pembahasan kaidah tajwid yang ada di ayat ini di surat Al-Insan ayat 25 sampai ayat terakhir. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kurisma rabbik." Wal kurisma rabbik. Itu di situ bisa antum lihat, bisa kalian lihat adik-adik semuanya dan pemirsa sekalian, barakallahu fikum. Di situ ada huruf dzal, ya huruf dzal atau dal ya yang dititik dari dzal. Makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi bukan dal, jadi bukan wad kuris tapi wal kuris. Ada suaranya masih ngalir. Wal kuris seperti itu, ya. Wal kuris marabbik, ya. Tipis dzal. Wal kuris marabbik, kemudian sin, ya sin tipis. Wal kuris marabbika bukratan wa asila. Di situ ada tanwin, tak marbutah tanwin bertemu dengan waw, ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya idgham bi gunnah naqis, ya idgham bi gunnah naqis, ya idgham naqis. Jadi idghamnya itu tidak sempurna sesempurna idgham kamil. Kalau idgham kamil kan nun sama mim, ya kalau naqis waw, ya dan ya, ya bunyinya beda, kadarnya beda, ya. Maka bacanya gimana? Wal kurisma rabbika bukratan wa asila, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi dzal dan idghamnya. Idghamnya harus ditunaikan. Ditahan dulu, jangan terburu-buru untuk pindah ke huruf setelahnya sebelum ini ditunaikan dengan sempurna idghamnya. Kemudian di ayat selanjutnya di ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili." Wa minal laili, di situ ada lam. Lam bertasydid, maka dia sempurna dalam menunaikan apa kira-kira adik-adik? Dalam menunaikan sifat huruf lam. Apa yang muncul pada huruf lam di situ yang paling dominan? Yaitu sifat bainiyah atau sifat tawassut. Jangan terburu-buru bacanya. Kalau kita perhatikan, kalau kita nggak buru-buru, kita bisa melihat, kita bisa mendeteksi apa sifat yang muncul di situ. Wa minalla. Nah, di situ ada bainiyah. Suaranya ngalir tapi tidak sempurna. Wa minal. Nah, itu. Jangan sampai wa minal laili fa minal laili. Nah, seperti itu kurang sempurna jadinya. Wa minal laili fasjud lahu, ya. Fasjud lahu, ya. Bukan fasjud tapi bukan sod tapi fasjud sin, ya. Fasjud, ya sin lahu, ya wasabbihu. Nah, di sini saya ingin garis bawah di kalimat wasabbihu, ya itu diperhatikan bahwa di situ ada huruf h dan huruf h, ya huruf h dan h. Jangan sampai hanya hilang. Jadi akhirnya bacanya wasabbihu, wasabbihu, ya wasabbihu, ya. Jadi akhirnya seolah-olah kayak ha yang bertasydid. Akhirnya haknya hilang. Atau kalau bahasa kitanya hak besar dan hak kecil, ya. Kalau wasabbihu akhirnya hak kecilnya hilang. Nah, maka ini juga salah. Karena apa? Karena susunan katanya sabbaha yusabbihu, ya. Itu kalimatnya. Tapi kalau sabbaha yusabbihu, aduh fatal sekali, ya. Sabbaha nanti domirnya juga hilang. Maka ini diperhatikan, ya diperhatikan. Dan mumpung saya ingat dari adik-adik semuanya atau pemirsa sekalian dari negatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum semuanya, ya para pemirsa yang memiliki hafalan sekarang, Masya Allah luar biasa. Antum sudah belajar Al-Quran, berusaha untuk menghafal Quran. Namun ada satu yang perlu untuk kita ingat. Kita punya hafalan itu satu syaratnya, harus disimakkan kepada orang lain, harus ditalakikan, harus diperdengarkan hafalan kita, ya kepada orang yang sudah mumpuni atau memiliki kapabilitas dalam hal
dalam hal bacaan Al-Quran. Syukur-syukur kepada orang yang sudah hafid, sudah selesai setorannya, sudah bagus bacaannya, sudah diakui oleh ustadz-ustadz yang di sekitar situ bahwa dia memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, ini makanya dicari ya. Kita alhamdulillah punya hafalan 1 juz. Jangan kita cukupkan diri hanya sebatas oh ya usah. Ya sudah, saya punya hafalan. Ya. Tapi kita berusaha untuk coba simakkan hafalan kita di depan guru. Gak apa-apa, 1 juz kayak, mau setengah juz kayak, 2 juz kayak, terserah, gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita sudah berusaha untuk menunaikan daripada rukun qiraah, rukun hafalan Quran kita, rukun bacaan kita. Jangan sampai bacaan kita itu batal. Ya, batal. Kenapa? Karena rukunnya tidak tertunaikan. Rukunnya apa? Rukunnya adalah bacaan kita disimakkan kepada orang yang memiliki ilmu yang kompeten dalam bidang Al-Quran. Jadi itu saran dari kami. Gitu. Jadi karena banyak ternyata yang kami jumpai, ya, yang kami jumpai ini sedikit curhat, yang banyak kami jumpai dari imam-imam masjid musola itu hafalannya luar biasa, masya Allah, ada yang 5 juz, 10 juz, tapi sayang sekali tidak disimakkan kepada orang yang kompatibel atau ustadz atau guru yang ilmunya mumpuni, ya, kurang kapabilitasnya kurang. Akhirnya apa? Bacanya amburadul, rusak sama sekali, ya, rusak. Tapi dia nggak ngerasa kalau bacanya rusak. Yang penting saya hafalannya 10 juz, 5 juz, dibanding mereka hanya setengah juz atau mungkin bahkan nggak punya hafalan. Jangan mencukupkan seperti itu. Selagi kita punya waktu untuk ketemu dengan orang yang lebih mumpuni dari kita simakkan hafalan kita. Akhwan, Ustadz, anak punya hafalan nih, kita simakkan juga. Adik-adik semuanya, ya, simakkan. Carilah guru, ya, untuk orang tua nih yang ingin memondokkan anaknya di pondok tahfidz. Carilah guru yang pertama ya akidahnya lurus lah, jelas ya, akidahnya lurus, pemahamannya sesuai manhaj salaf. Kemudian yang kedua, carilah guru yang di dalamnya terdapat pengajar yang ilmunya atau kapabilitasnya itu sesuai dengan apa yang dia pegang, ya, jadi sempurna. Nah, ini harus mulai. Yang sekarang mungkin punya anak kelas 6 SD atau kelas 3 SMP, ya, mau SMA, kelas 6 SD yang mau SMP mondok, carilah pondok pesantren yang 2 itu aja. Yang pertama manhajnya lurus, pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, terdapat guru yang kapabilitasnya itu diakui. Seperti itu. Kita lanjut. Wasabbihu lailan tawila. Tanwin di situ ketemu to. Tanwin ketemu to, ya. Jadi ikhfanya tadi apa? Sempat disinggung, ikhfanya tebal, ya. Nah, di sini yang tadi itu wasabbihu, ya. Kalau dikatakan hak kecil, hak besar, maka diperhatikan juga huruf-hurufnya. Jadi hak dan hak itu makhrajnya berbeda. Ya, makhrajnya berbeda meskipun di Latin Indonesianya sama-sama hak. Ya, lailan tawila itu juga di situ ada ya, ya sukun yang sebelumnya fathah, dia dihukumi sebagai huruf layin atau huruf yang memiliki tingkat bacaan lembut, ya. Bacaan yang lembut. Jadi nggak boleh dibacanya misalnya laila, itu nggak boleh, ya, karena ya salah satu sifatnya adalah dia layin. Apa itu layin? Lembut dalam bacanya. Jadi wasabbihu laila seperti itu, bukan laila. Jadi tidak dengan ada hentakan atau tekanan tertentu, ya. Tawila, lailan tawila, ya, ikhfa, ya. Ikhfa di sini, ya, ikhfa dengan ketebalan lailan tawila, ditahan 2 harokat, ditahan 2 harokat, suara samar dan gunnahnya tebal karena huruf to itu masuk pada pembahasan huruf ikhfa yang tebal, huruf sod, do, to, do, qof, ya. Ini adalah 5 huruf ikhfa yang memiliki ketebalan. Kenapa tebal? Karena huruf to memiliki sifat isti'la, ya, jadi tebal. Kemudian
Di ayat yang selanjutnya, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Nah, di sini kita perhatikan inna haula, ya di situ kita pukul rata saja antara hukum mad jaiz, mad wajib jadi 4 atau 5. Kita sepakat. Kalau 5 semuanya. Kita 4 semuanya. Ya. Jadi lebih enak dalam membacanya, enggak perlu dipisah-pisah antara jaiz, wajib dan sebagainya. Jadi inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Ya, wara 4 atau 5 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat. Jangan dibacanya 2. Ya. Kalau 2 nanti salah, ya. Wara'a. Ya, wara itu hukumnya mad wajib, ya. Tapi kalau riwayat Hafs an Asim baik wajib maupun jaiz dibacanya sama, ya. Diperhatikan ini para guru-guru TPQ, guru-guru ngaji, bahwa yang kita belajari, yang kita baca di Asia Tenggara ini atau di Indonesia khususnya adalah riwayat Hafs an Asim min tariqi Syatibiyah. Itu. Jadi cara membaca tariq Syatibiyah ini, ya, mad jaiz sama mad wajib itu pilihannya cuma 2, 4 atau 5. Gitu. Jadi jangan baca 2. Kalau dibaca 2 itu menggunakan riwayat lain atau menggunakan tariq lain, jalur lain gitu. Tapi kalau ustadzah atau ustadz menjadi pengajar yang ternyata mushafnya ini, ya, cukupkan diri dengan mengajarkan riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Jadi jalurnya Syatibiyah seperti itu. Ya, kalau Syatibiyah itu saya ulang lagi, Syatibiyah meriwayatkannya dengan 2 bacaan saja, 4 atau 5. Baik, kita lanjut pada ayat yang selanjutnya, yang ayat setelahnya, ya, di ayat 28. Ya, kita lanjut di ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu khalaqnahum." Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi di kalimat khalaqnahum. Di situ ada huruf qaf, ya. Huruf qaf. Huruf qaf dia memiliki karakter yang kuat. Jadi ketika dia sukun pun dia terdengar qalqalahnya, pantulannya itu terdengar, ya. Wa bayyinan muqalqalan in sakana, kata Imam Ibnul Jazari. Mubayyinan, ya, insakana apabila dia sukun. Jadi qalqalah itu muncul, perjelaslah, ya kan? Wa bayyinan muqalqalan, ya, perjelaslah qalqalah ketika huruf qalqalah itu sukun. Wa in yakun kana fil waqfi, ya, fil waqfi kana abyana. Ya. Adapun ketika dia waqaf maka qalqalahnya itu abyana, lebih jelas, seperti itu, lebih jelas. Nah, di sini huruf qaf, ya, disukun harus diperdengarkan, jangan sampai nahnu khalaqnahum, nahnu khalaqnahum, menghilangkan sifat qalqalah. Ingat, ya, adik-adik semuanya dan pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah itu wajib ditunaikan. Kenapa? Karena qalqalah kedudukannya adalah sifat lazim atau sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Sifat yang senantiasa melekat pada huruf tersebut, ya. Sifat yang senantiasa melekat pada huruf tersebut. Jadi tidak boleh tidak, ya. Tidak boleh tidak, ya. Misalnya manusia memiliki sifat apa? Sifat taat kepada Allah. Ya udah, itu nggak boleh hilang, ya. Itu nggak boleh hilang. Dimanapun dia berada, mau di pasar, di kamar mandi, di rumah, di kamar, di jalan, dia harus taat, nggak boleh hilang. Kenapa? Karena sifat kehambaannya itu harus melekat pada manusia. Begitupun sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf hijaiyah seperti qalqalah, jahr, syiddah, rokhawah dan seterusnya. Itu sifat lazimah yang senantiasa melekat apapun kondisinya. Dia sukun, dia dhammah, dia kasrah, tetap harus dimunculkan. Nah, ini juga menjadi kaidah kita, ya, menjadi kaidah dalam mempelajari ilmu tajwid. Terus wasyadadna asrahum. Nah, ini
saya ingin menggarisbawahi di humnya. Ya, jangan sampai tashhil baina-baina, jadi hilang hanya, ya, hanya hilang. Akhirnya jadi wasyadadna asraum, bukan asrahum, ya. Jadi nggak jelas, ya, samar. Nah, ini harus diperjelas. Wasyadadna asrahum, seperti itu. Meskipun ha memiliki sifat khofa, lemah, ya. Karena ha itu karakternya itu lemah, paling lemah, ya. Huruf-huruf yang lemah. Namun bukan menjadi alasan ha mentang-mentang lemah jadi akhirnya hanya hilang. Nah, itu juga salah. Maka tetap harus dimunculkan asrahum, seperti itu. Asrahum. Kemudian wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, ya. Baddalna amsalahum tabdila. Baddalna 4 atau 5 harokat. Ya, itu hukum mad wajib atau majais. Coba adik-adik diperhatikan. Baddalna itu satu kata. Amsalahum, amsa itu satu kata. Maka majais apa mad wajib? Jawabannya adalah mad wajais, ya. Mad jais, ya. Tapi kalau bacanya tadi 2 harokat, ya pasti salah. Kenapa? Menyalahi torik, seperti itu. Menyalahi torik, ya. Maka samakan saja 5 4 5 4 5 4 5 4. 2 itu saja pilihannya, ya. Jadi hukumnya adalah mad jaiz 4 atau 5 harokat, ya. Kemudian ayat selanjutnya, inna hadhihi tadhkirah, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Faman syaa'a. Nah, di situ ada nun sukun bertemu shin. Nah, ini biasanya, ya, ikhfanya itu sangat ketara. Ketika kita membunyikan samarnya nun atau samarnya shin, itu sudah terdengar sayup-sayup sifat tafasyi, ya. Apa itu sifat tafasyi? Sifat yang ada pada huruf shin. Apa? Nah, itu tafasyi. Makanya ikhfa di huruf tafasyi itu sudah terdengar tafasyinya. Contoh, faman, ya, sudah mulai terdengar, ya, makhraj daripada shinnya. Ila rabbihi sabila, ya. Kemudian wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Nah, kalau kita lihat, ya, pemirsa Niaga TV dan adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Di sini, di ayat ini banyak terdapat hukum mad, ya, mad wajib maupun mad jaiz. Maka sebagaimana kita tadi di awal, samakan saja sebagaimana riwayat Hafs an Asim min Thariq Syatibiyah, bacanya 4 atau 5 harokat. Jadi gampang, bacanya gampang. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Nah, jadi sama, udah lega, terbebas dari lahan, ya. Baik lahan talfik, ya. Apa itu talfik? Mencampur adukan antara torik satu dengan torik yang lainnya, mencampur adukan antara riwayat satu dengan riwayat yang lainnya. Nah, apa itu riwayat? Nah, kalau kita dengar riwayat, ada riwayat Hafs an Asim, ada Syu'bah an Asim, ada ada Warsh an Nafi, Qaulun an Nafi, yang macam-macam, yang wadduhi wal laili idza saja. Nah, itu riwayat-riwayat lain, ya, yang totalnya ada 10 riwayat. Itu jangan sampai dicampur-campurkan. Kalau riwayat ini, ya ini aja, gitu. Dan torik juga, torik ini aja, nggak perlu dicampur-campur. Nah, kalau seandainya kita bacanya 4 atau 5, 4 aja udah gampang, maka kita sudah terbebas daripada talfik, yaitu mencampur adukan antara torik satu dengan torik yang lainnya. Karena torik itu macam-macam, banyak, ada puluhan. Cara baca Al-Quran dari cara toriknya saja itu macam-macam, ya, macam-macam. Ya, ada torik Hamami, ada torik Syatibi, ada torik-torik, waduh, banyak banget, ya, ada banyak banget. Nanti yang kita tekankan, ya, udah gampang aja. Mad jaiz, mad wajib, ambil 4 atau 5, udah.
Khalas, ya, cukup. Ya. Kemudian innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Terus ayat terakhir ya di pertemuan kita ini di surat Al-Insan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Nah, di ayat terakhir ini saya ingin berpesan kepada imam-imam, kepada adik-adik yang mungkin jadi imam atau pemirsa Niaga TV yang menjadi imam, jangan sampai ketika membaca ayat terakhir di surat Al-Insan atau di surat-surat lain yang di situ diakhiri oleh mad iwad, jangan sampai dibaca lebih dari 2 harokat karena mentang-mentang mau ruku, mentang-mentang sudah selesai, bacanya akhirnya dibaca panjang. Contohnya seperti ini. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Allahu Akbar. Nah itu ya, jadi akhirnya mad ruku akhirnya. Jadi mad ruku, madnya panjang karena mau ruku. Nah itu salah ya, kurang tepat. Contohnya kayak biasanya sering terjadi di imam atau khotib Jumat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Nah ini kurang tepat ya pemirsa. Ya adik-adik semuanya, karena tidak konsisten. Kalau mau konsisten seharusnya dari awal juga bacanya panjang, meskipun ya itu salah gitu kan. Kalau mau konsisten dalam kesalahan maksudnya. Ya aliman hakimah. Ya dari awal misalnya ila rabbihi sabila. Innallaha kana aliman hakima. Lahum a'adda lahum 'adzaban alima. Nah, itu enak. Meskipun salah ya, meskipun salah karena mad iwad itu cukup dua harokat. Baik, ya. Waktu kita sudah habis ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita baca dulu ya di surat atau di ayat yang kita bedah dari hukum-hukum tajwid ya di tahsin di juz 29 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idha syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Baik pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini ya kita cukupkan ya di akhir dari surat Al-Insan. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomah dalam belajar, kita diberikan kemudahan untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu syar'i. Dan Allah juga menjaga hati kita untuk senantiasa ikhlas semata-mata untuk mengangkat kebodohan kita, kejahilan kita dalam mempelajari ilmu syar'i, yang tentunya juga niatkan mempelajari Al-Quran, mempelajari apapun dari ilmu syar'i ini, yaitu satu, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan ya kami ya dari
tim Niaga TV dari Kebumen mengucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya yang sudah menyaksikan acara kita pada kali ini. Kita cukupkan majelis kita dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Selamat datang, ahlan wa sahlan di Imam Syafi'i Boarding School ISBS. Menghafal Quran sambil belajar ilmu umum, Sekolah Tahfidz Quran Bersanad dan Bahasa Arab Imam Syafi'i Boarding School Kebumen. Sekolah setingkat SMP atau MTS. Bebas uang pangkal dan banyak diskon. Tenaga pengajar, Universitas Islam Madinah, Lipia Jakarta, UGM, dan lainnya. Lokasinya luas dan gak bikin sumpek. Bangunannya baru, keren, gak bikin bete. Mau main bola? Tinggal lompat ke lapangan bola. Segera daftar karena kuota terbatas. Pendaftaran, scan barcode berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0838 6582 5737.